Hai, di video kali ini kita akan membahas mengenai dasar-dasar Excel atau pengenalan sebelum kita mulai mempelajari rumus-rumus Excel. Kita buka dulu sebuah dokumen Excel baru atau blank workbook. Di dalam Excel kita memiliki tampilan sebuah worksheet. Di atas kita memiliki menu yang sama seperti Microsoft Office yang lainnya. Coba umpamanya saya buka dulu ribbonnya, klik kanan pada menu bar dan pilih matikan collapse dari ribbonnya. Sekarang saya menampilkan ribbon di dalam Excel. Ini adalah interface yang dikelompokkan sesuai dengan fungsinya masing-masing, seperti untuk memasukkan insert, pengaturan halaman, memasukkan rumus, pengaturan data, dan lain sebagainya. Pada Excel terdapat dua bagian utama, yaitu di sini ini namanya formula bar, tempat kita mengetikkan rumus aslinya atau teks aslinya atau konten asli dari suatu sel, dan di bawah kita mendapatkan sebuah grid atau sebuah tabel atau sebuah sheet di mana saya bisa memperbesar atau memperkecil tampilan sheet ini dengan mengklik tombol yang ada di sudut kanan bawah. Ada tombol untuk zoom atau zoom in atau zoom out, atau saya bisa langsung saja dengan menahan tombol control di keyboard lalu dengan men-scroll tombol mouse. Nah, gini ya, dengan menahan tombol control di keyboard dan scroll mouse, maka bisa dengan cepat memperbesar atau memperkecil sheetnya. Lalu sekarang kita menuju ke selnya. Setiap ini adalah sel, dan kalau kita sedang mensorot suatu sel, alamatnya, sel ini memiliki alamat atau address. Alamatnya dengan menggunakan kolomnya dan barisnya. Kolomnya itu adalah alfabet yang tertulis di atas setiap kolom. Seperti di sini saya nampak ada kolom A, kolom B, kolom C, kolom D, dan untuk baris, angka Latin yang terdapat di sebelah kiri. Jadi kita ada baris 1, baris 2, baris 3, dan seterusnya. Jadi kolom dan baris inilah yang digunakan untuk menuliskan alamat sel. Sebagai contoh, tadi di sini saya sedang mensorot sel pertama, maka alamatnya adalah A1. Ditunjukkan juga dari kotak infonya di sebelah sini bahwa saya sedang mensorot A1. Kalau di sebelah sini berarti dari kolomnya adalah G, dari barisnya adalah 2, maka alamatnya adalah G2. Itu adalah address dari suatu sel. Ketika saya mensorot lebih dari satu sel, umpamanya saya mensorot dari A1 sampai G2, itu saya namanya sedang mensorot range. Range adalah deretan beberapa sel yang sedang disorot, walaupun range sebenarnya bisa juga berisi satu sel. Dan range ini menuliskannya dengan menuliskan sel pertama, lalu titik 2, dan menuliskan sel yang terakhir. Jadi sel yang saya sorot ini range-nya adalah A1 titik 2 sampai G2. Itu sekilas mengenai sheet. Sekarang coba kita isi selnya. Umpamanya di sel A1 saya ketikkan ABC. Di sel B1 saya ketikkan umpamanya XYZ. Di sel C1 umpamanya saya ketikkan 123. Ketika saya sedang mengetik, maka kursor berada di dalam sel dan semua menu di atas mati. Coba saya contohkan lagi, umpamanya saya berada di sel D. Ketika saya sedang mula-mula sebelum mengetik, menu di atas masih hidup semua. Begitu tuh saya mulai mengetik, umpamanya saya mengetikkan 4, 5, 6. Coba kita lihat, di dalam sel ada kursor, itu kursor yang sedang menunjukkan kita sedang mengetik, tetapi semua menu di atas mati. Kalau kita lihat
Jadi kalau kita sedang mengetik, selesaikan dulu ketikan kita, barulah kita bisa memilih menu, kecuali beberapa menu tertentu yang memang terkait ketikan. Jadi ketika sudah selesai mengetik dengan menekan enter, barulah menu di atas hidup kembali. Atau umpamanya kita batal mengetik, maka kita bisa menekan tombol escape. Umpamanya saya mengetikkan ABC lagi, tetapi saya batal mengetikkan, saya tekan tombol escape yang di sudut kiri keyboard, escape, maka ketikannya hilang, itu tandanya batal. Kalau saya ketik ABC dan selain dari escape itu, maka ketikannya akan dilanjutkan. Jadi bisa jadi saya menekan tombol panah ke kiri atau ke bawah, maka ketikannya akan dilanjutkan. Gitu ya, itu mengenai ketikan. Lalu mengenai sorotan atau selection, ketika saya ingin sedang mensorot suatu sel, ini muncul garis hijau di sekelilingnya, tandanya saya sedang mensorot suatu sel. Kalau saya ingin mensorot lebih dari satu, artinya saya harus mulai dari tengah-tengah sel tersebut seperti ini. Kursornya berbentuk seperti cross yang tebal. Klik di sini, lalu tarik kemana saya ingin arahkan sorotannya. Saya tarik ke samping, lalu lepaskan. Maka sekarang ini saya sedang mensorot dua buah sel atau sebuah range dengan alamat A1.2B1. Saya ulangi, ketika ingin mensorot sel, kita meletakkan mouse-nya dari tengah-tengah sel, baru klik dan tahan, tarik sampai kemana kita ingin sorot. Setelah selesai, baru lepaskan. Kalau kita meletakkannya tidak di tengah, umpamanya saya meletakkan di tepi pinggir seperti ini, dan mouse pointernya juga berbentuk arah mata angin yang hitam seperti ini, artinya saya akan memindahkan, bukan mau mensorot. Coba saya tes. Saya sedang berada di sel A1, saya tempatkan mouse di garis hijaunya, lalu saya tarik ke bawah, lalu saya lepaskan, maka yang terjadi adalah dipindahkan. Coba saya ulangi, kalau mouse saya sorot sampai pada tepinya lalu ditarik ke bawah, maka dia akan terpindahkan. Kalau saya mau mensorot, saya harus mulainya dari tengah-tengah sel seperti ini. Mouse pointernya berbentuk cross putih yang tebal, baru tarik dan tahan ke bawah, baru lepaskan. Inilah yang namanya sorotan. Selanjutnya, isi sel terbagi dua jenis, ada teks dan ada number. Kita sudah menunjukkan di sini ada teks, ada sel yang berisi teks, yaitu ini dan ini dan ini. Ciri-ciri teks adalah kalau kita lihat teksnya itu rata ke kiri. Coba kita tengok, ini teksnya berada di sebelah kiri, ini juga berada di sebelah kiri, ini juga berada di sebelah kiri. Tetapi sel yang berisi numbernya berada di sebelah kanan. Coba kita tengok ini, numbernya berada di sebelah kanan atau berata kanan dia. Ini juga numbernya berada di sebelah kanan. Itulah perbedaan, salah satu perbedaan antara teks dan number. Pada dasarnya isi sel dikategorikan yang utamanya ada dua, yaitu teks dan number. Kalau teksnya panjang, umpamanya saya masukkan sebuah teks yang panjang di sini, umpamanya ABC, lalu spasi DEF, lalu spasi GHI, lalu spasi JKL, lalu spasi MNO, lalu spasi PQR. Coba kita lihat, teksnya panjang, maka isi teks bisa melebihi dari selnya dan muncul di sel lain. Padahal sebenarnya teksnya berada di sel yang aslinya, yaitu di sini, di sel A3. Bisa kita lihat pada formula barnya, ini isi asli selnya di dalam sel A3. Tetapi kenapa dia bisa muncul pada sel lain? Dia bisa muncul pada sel di sebelahnya kalau sel di sebelahnya itu kosong. Jadi tadi di sel B3 ini kosong, tidak ada apa-apa. Begitu juga di C3 ini tadi kosong, tidak apa-apa. Maka teks yang berlebih tadi akan muncul sampai ke situ. Seandainya ada sesuatu di sel tersebut, umpamanya di C ini saya isikan umpamanya
PPP, lalu enter kan, maka terpotonglah teks yang panjang tadi hanya sampai di mana baris kosongnya berada, sel kosongnya berada. Jadi karena B masih kosong, maka isi sel yang ini panjang tadi masih bisa melanjutkan sampai B. Tetapi dia berhenti pada C karena di C ada isinya, tidak kosong. Dan tidak harus huruf, bisa jadi hanya sekedar spasi. Coba umpamanya pada sel B ini saya isi dengan sebuah spasi, lalu enter kan, maka berhenti jugalah isi teks yang panjang tadi karena sel di sebelahnya tidak lagi kosong, walaupun isinya hanya sekedar sebuah spasi. Itu sifat teks yang kedua, yaitu dia selain rata kiri tadi, dia juga akan bisa melebihi sel. Tetapi kalau number tidak akan melebihi sel. Sebagai contoh, di sini saya membuat sebuah number, umpamanya saya buat 1 kuadrilion, berarti 1, 000 itu ribuan, 000 itu juta, 000 itu miliar, 000 itu triliun, 000 itu kuadrilion. Lalu saya enter, maka berubahlah dia menjadi sebuah bilangan eksponensial, di mana bentuknya ini menunjukkan 1 kali 10 pangkat 15. Ini artinya ya, 1E tambah 15 artinya 1 kali 10 pangkat 15. Begitulah sifat number. Dia akan mengalami konversi tergantung jadi dari isi numbernya sendiri. Itu ciri yang kedua dari teks dan number tadi. Seandainya mereka panjang, teks akan melebihi sel, kalau number akan mengalami konversi ke eksponensial. Lalu sifat yang ketiga, teks itu dapat dipotong-potong, diambil sebagian hurufnya. Umpamanya saya mempunyai teks MS Office. Nah, jadi ya, sebuah teks MS Office. Teks ini kalau saya mau ambil dua huruf pertamanya, itu saya bisa menggunakan sebuah rumus, nanti akan didapatkan huruf MS-nya saja. Coba saya tes saja, umpamanya sama dengan MS sama dengan alat dari teks MS Office itu sebanyak 2, maka didapatlah potongan teks dari aslinya di sini. Seandainya saya mau memotong dari tengah, rumusnya lain lagi. Seandainya saya memotong dari kanan, rumusnya lain lagi. Jadi untuk cara memotong masing-masing ada rumusnya. Untuk number, sifatnya dia tidak bisa kita potong kecuali kalau kita konversi dia menjadi teks. Tetapi number bisa berubah bentuk sesuai dengan sifatnya. Sebagai contoh, umpamanya saya memasukkan bilangan 1 juta. Ini umpamanya adalah sebuah harga dalam bentuk rupiah. Maka tampilan 1 juta tadi bisa saya gunakan tampilan dari number format yang ada di grup ini. Ini namanya grup untuk number format. Saya ganti bentuknya ke bentuk akunting. Lalu saya mendapatkan bentuk seperti ini. Ini karena komputer saya settingannya seperti ini, maka muncul titik ribuan dan muncul koma untuk desimal dan muncul dolar untuk kurensi atau mata uang. Saya ganti dulu mata uangnya ke rupiah. Nah, lalu membuang desimalnya. Maka seperti inilah tampilan yang saya inginkan tadi dari bentuk angka asli 1 juta. Angka asli bisa kita lihat pada formula bar di atas. Dia tidak akan berubah apa yang tampil pada formula bar, tetapi tampilannya pada sel di bawah di dalam sheet, tampilannya bisa berubah-ubah dengan berbagai bentuk number formatnya masing-masing. Itu adalah sebuah contoh efek daripada number format. Kita lihat contoh lain dari number. Umpamanya saya mau memasukkan sebuah tanggal, umpamanya tanggal 17 Agustus 1945. Karena komputer saya memakai settingan English US untuk tanggal, maka saya awali dengan bulan dulu, bulan Agustus, lalu tanggal 17, lalu tahun 1945, lalu enter kan, maka
tampilannya adalah menjadi rata kanan karena dia adalah number. Itu yang ciri yang pertama kita lihat. Tapi selain itu, dia itu sebenarnya adalah berupa angka integer. Kalau saya ke number format yang di atas tadi, saya ganti bentuk date-nya menjadi bentuk general, maka saya lihat di situ angkanya adalah angka 16.666. Kenapa bisa demikian? Karena sebenarnya sebuah tanggal adalah jumlah hari dihitung semenjak tanggal 1 Januari 1900. Jadi, kalau dari semenjak tanggal 1 Januari 1900 sampai dengan tanggal 17 Agustus 1945 sudah 16.666 hari, makanya muncul angka 16666, atau sebenarnya dia adalah berupa angka 16.666. Saya bisa balikkan lagi ke bentuk date, short date, maka tampilannya seperti ini, atau berupa long date, maka tampilannya berupa tanggal lengkap seperti ini, hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945. Atau sebuah tampilan bisa juga saya atur sendiri melalui menu pengaturan number format yang ada di sini. Umpamanya saya mau menunya berupa nama bulan bahasa Indonesia dan tanggalnya di depan, jangan bulannya yang di depan tapi tanggalnya yang di depan. Jadi saya ke menu pengaturan number format, lalu saya ke custom, lalu saya hapus ini semua, saya berikan dulu kode untuk Indonesia $21, lalu masukkan tanggal D, masukkan bulan dengan menggunakan nama bulan yang lengkap, berarti 4 buah huruf M, MN. Masukkan tahun, berarti 4 buah angka tahun, berarti YY. Lalu saya oke kan, maka sekarang tampilannya berubah menjadi 17 Agustus 1945. Itulah mengenai teks dan number di dalam isi sel. Sekarang kita lanjutkan ke border. Sel tampilannya selain isi sel ada lagi yang namanya tepi border. Coba umpamanya sel ini saya beri border yang 3 ini, yang 5 baris ini. Dari sini saya buka menu border dan saya beri all border. Nah, border itu adalah di luar dari isi sel. Jadi waktu saya mempunyai border di dalam sebuah sel, border itu tidak bisa saya hapus hanya dengan disorot dan menekan delete atau menekan backspace. Saya tekan backspace atau delete, ini saya tekan backspace, dia terhapus yang sel pertama, atau saya ulangi, saya tekan tombol delete, maka terhapus seluruh baris sel, tapi bordernya masih ada. Itu menunjukkan bahwa sebenarnya border itu di luar dari isi sel, atau dengan kata lain dia memang fungsinya hanya di tepi sel saja, tidak berada di dalam sel. Jadi kalau mau menghapus border harus dari menu border itu sendiri, yaitu dari menu di sini. Kalau mau langsung boleh menggunakan menu no border, maka dia hilang. Atau saya ulangi lagi, seandainya tidak langsung boleh menggunakan menu yang di bawahnya, yaitu menu more borders. Lalu dari situ apa yang mau kita hapus bisa kita hilangkan dari preview yang ada di sini. Umpamanya saya hanya menghilangkan 2 buah garis yang tegaknya saja, yaitu yang di sini klik dan yang di sini klik, lalu oke kan? Maka hanya garis tegaknya saja yang hilang, tetapi garis horizontalnya masih ada. Itulah sekilas mengenai border.